Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus para penonton atau viewer dari Denny Creator. Malam-malam ini gua akan coba bawa kalian untuk menikmati suasana atau perbincangan kita berdua, saya dan Bang Marco atau Hendy Salimi. Ngomong-ngomong, dengan pembukaan tadinya saya berbicara, saya ingin berbicara lagi. Mungkin di kehidupan kita ini nggak sedikit orang yang menemui kisah-kisah horor atau misteri ya, termasuk pengalaman hidupnya. Mereka punya kisah tersendiri atau perjalanan tersendiri. Dan malam ini kita berdua akan coba cerita tentang perjalanan kisah misterius kita. Pertama kita mulai dari Bang Marco aja ya, yang paling ceria dan yang paling blow on. Maaf Bang, yang paling ganteng. Silakan Bang Marco. Halo, selamat malam para pemirsa Denny Creator dimanapun berada. Kali ini saya sama Pak Ing mau sedikit berbincang-bincang tentang dunia yang ini agak mencekam di sini, Ing. Asli, dari tadi gue merinding baik. Ya, hawanya emang dingin Bang. Iya, habis hujan, Ing. Jadi kita berdua mau sedikit berbagi tentang pengalaman yang nggak biasa. Jadi suatu malam itu di bulan-bulan musim hujan lah. Jarak rumah gua kan sama tempat gua sama kontrakan gua itu kan jaraknya agak lumayan beberapa blok lah, ya jauh ya. Nah itu di dekat rumah gua itu ada warnet. Nah gua kan orangnya seneng browsing kan. Emang karena iseng banget gitu gua kalau misalnya pelengap-pelengok nggak bisa tidur, ya udah gua akhirnya dengar tadi Bang suara burung. Iya kayak gini emang. Ini cukup makin jadi obrolan kita ya, menambah. Iya, orang Jawa sih bilangnya ini burung apa gitu lah. Nah ini gue lanjutin nih. Lanjut, nah udah gitu gue daripada pelengap-pelengok di kontrakan, akhirnya gue udahlah mendingin gue ke warnet lah, browsing kan. Pas gue sampai sono kan tetap tuh gue ngelawan hujan tuh, Ing. Emang inilah agak masih udah agak reda tapi masih basah, tetap basah, apalagi gue juga lepek. Nah pas gue jalan ngelintasin, lu tahu sendiri kan warung Mangga Tempo dulu. Ini masih ya belum lama sih, ya, tahun-tahun 2009-an lah. Itu ini kan pohon bambu nih, serem. Di situ juga masih ada pohon bambu ya. Iya, di sana juga masih ada rumah tua itu kan. Nah, itu sepanjang jalan itu jam 1:30 kalau nggak salah ya. Itu gue merinding banget, Ing. Dari depan tuh, Ing. Orang sepi, gue nggak tahu lah itu malam apa. Cuma yang jelas itu malam paling serem lah. Buat versi gue nih, gue nggak nakut-nakutin. Ini gue berbagi kan. Nah pas sampai udah tuh lah, gue terus nguculuk kayak. Itu gelap lah, anginnya juga gede. Nah yang penting gue sampai warnet. Di warnet cuma gue doang sendiri. Peserta ininya, pengunjungnya, operatornya jaga cuek aja. Nah udah gitu, itu selama gue browsing badan gue nggak karuan. Nah anehnya gue setiap browsing nonton YouTube itu ya. Waktu itu belum ada kita gabung sama Denny Creator belum lah. Nah tiba-tiba speedinya mati tuh warnet. Gue nungguin ya, karena hujan tiba-tiba makin gede, Ing. Akhirnya gue pulang lah. Pas pulang itu kayaknya gue itu perasaan jarak warnet ke depan itu padahal dekat ya, tapi itu perasaan jauh, Ing. Itu di atas payung gua. Kebetulan gua bawa payung, Ing. Gua nekat bawa payung yang nggak ada gagangnya. Cuma nekat lah gua pengen balik ke kontrakan. Itu gua ngedenger suara tangisan. Suara tangisan, Ing. Gua celingak-celinguk ke kanan kiri, tapi suaranya dekat banget. Gua nggak tahu lah karena kan tutup hujan. Gua sampai udah nggak konsen sama jalan gua, sampai asuk-asukan. Lu bayangin sendirian di tengah malam, hampir jam 1 lah waktu itu ya. Anginnya gede,
hujannya juga ya lumayan deras ya. Udah gitu mungkin karena saluran-saluran air di sini nggak bagus, jadi banyak yang menguap gitulah. Gua udah nggak mikirin sendal gua kerendam air atau gimana, tuh gatel gitulah. Terus gua ngoyok. Nah itu tapi gua berpegangan sama payung. Itu payung terasa berat. Terus di payung itu suara tangisan itu makin jelas. Bukannya makin jauh tapi makin jelas. Tapi gue sendiri celingak-celinguk. Nah gue anehnya pandangan setiap gue nyelinguk ke sono itu gue perasaan makin berat di kuduk gue, makin merinding. Nah terus udahlah tuh jadi kayak orang gimana sih, kayak ya lu tau lah namanya pernah ngedengar suara orang nangis lah gitu ya. Nangis yang gimana ya? Yang lebih mencekam. Enggak, bukan gua enggak lagi nakut-nakutin lu nih. Emang itu nangis yang seperti nangis orang sedih gitu. Tapi nangisnya gimana ya, gua nggak bisa niruin ya. Jadi intinya gua kan nggak pernah punya pengalaman seperti yang pernah lu cerita kapan-kapan gitu ya. Dulu ya lu pernah cerita sama gua bahwa lu pernah ngeliat sosok astral, penampakan dan lu bisa ngelihat secara kasat mata. Kalau gua kagak, gua emang nggak bisa begitu kan. Gua emang mata gua mah ya satu gua aja pakai kacamata plus kan. Gua mah ibaratnya gitulah. Apalagi waktu itu pandangannya malam, itu yang jelas Pak, itu rambut nih, sehelai rambut gua nih, tiap helai rambut gua nih kayaknya perasaan pada berdiri. Udah gitu ini berat nih punggung gua nih. Kuduk gua perasaan kayak ada dia lagi, gue perasaan kayak ada orang lagi ngerangkul gue gitu. Gue berat jalannya. Nah terus jalan sampai lah gue kontrakan, sampai pintu kontrakan. Itu gue nggak bisa ngetok. Itu hujan makin gede, bukannya makin kecil. Nah terus ya udahlah entah dorongan apa gitu ya. Gue sama sekali juga nggak bisa ngucap anehnya kagak inget baca istighfar atau apa gitu yang buat pas tiba-tiba aja astagfirullahaladzim gitu. Baru kesadaran gitu. Baru tiba-tiba sadar lah gitu. Astagfirullahaladzim. Itu rambut selai demi selai yang tadinya pada perasaan pada ke atas gitu. Itu kayaknya rontok maksudnya turun atu-atu gitu. Terus ini juga yang bulu kuduk merinding tegang begitu, itu langsung kayak orang dibetot, kayak narik baju dari belakang gitu, kayak kita lagi nyamperin anduk kayak ditarik gitu. Itu kayak begitu perasaannya. Berarti memang setan tersebut apa nggak bisa mengikuti kita sampai ke rumah atau? Gua sorry ya, dalam hal ini gua nggak bisa menyebut itu setan atau apa. Yang jelas gua kalau soalnya gua sendiri emang intinya itu ada energi kayak gitulah. Itu pengalaman gua ketemu itu suara tangisan itulah. Gua itu awal ketemu suara tangisan itu yang bikin gua kayak gitu perasaan gua. Nah, pas udah sampai pintu itu, udah pas astagfirullahaladzim, itu listrik di kampung ini itu mati total, tuh gelap semua. Udah akhirnya karena mungkin ya udah karena itu di pinggir jalan, gue paling mata gue ngeliat lalu lalang motor 1 2 gitu doang. Udah akhirnya gue nyari jalan terus, jalan lagi gue nyari warung, udah gue nyari kopi gitu doang. Setelah itu perasaan Bang Marco seperti apa? Lega? Gue berusaha lupain. Intinya gue berusaha lupain, tapi yang jelas itu adalah pengalaman mistis gue. Itu salah satu pengalaman mistis gue. Tapi ya jujur aja gue nggak malu, gue nggak pernah ngelihat secara kasat mata seperti orang-orang yang kemampuan orang-orang itu ya. Gue cuma pernah ngalamin kayak gitu. Diikuti nama suara tangisan itu, udah gitu doang gitu. Iya, jadi pemirsa, ketika kita merasakan energi dari alam yang berbeda dari alam dunia kita, yaitu mungkin ada efek ke badan kita. Dan seperti yang Bang Marco rasain, tiba-tiba rambutnya terasa ngejegrik, badannya, pundaknya berat dan lain-lain. Mungkin versinya di luar sana banyak yang berbeda dari yang Bang Marco alami ya. Demikian juga perbincangan dari kami malam ini, semoga membuat senang dan membuat gembira ria para pemirsa DC. Sedikit mencekam juga sih, dari tadi bulu kuduk saya merinding dengan ceritanya gaib ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.